menikmati secangkir teh hangat atau kopi hangat. Ya, mudah-mudahan Suara Sidoarjo selalu menjadi teman Anda ya. Yang jelas kalau Anda pagi ini mendengarkan lewat FM 100,9 Suara Sidoarjo atau streaming di www.suarasidoarjo.id, atau mungkin Anda yang sedang nonton di YouTube channel Radio Suara Sidoarjo Live, Twitter @suarasidoarjo_fm, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, ataupun Instagram di suarasidoarjo.fm. Pagi ini kita masuk di program Digital Business Series. Sahabat, berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Digital Business Series kerja sama Suara Sidoarjo dengan salah satu praktisi, salah satu coach yang memang beliau ini tinggalnya bukan di Sidoarjo ya. Beliau sebetulnya menetap atau stay-nya di Jakarta, tapi ternyata beliau juga mau berbagi dengan semua masyarakat Sidoarjo, pendengar atau sahabat Suara Sidoarjo, sharing terkait dengan bisnis secara digital ini seperti apa sih? Nah, ini kita hadirkan di program Digital Business Series. Kali ini kita akan bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan localization. Nah, pagi ini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Idham Ashari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Selamat pagi Pak Idham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika, apa kabar? Baik, sehat Mbak Tika? Sehat. Baik ya? Pak Idham apa kabar? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Pagi ini kok sudah keren dan lagi ada di mobil lah ini. Di mana ini? Ini sebenarnya saya di Lampung ini. Wah, di Kemarin Lampung. saya nyebrang. Waduh. Iya, di Lampung. Ada akad nikah keponakan di Lampung. Oh. Merit sama orang Lampung. Aduh. Tapi saya di parkiran ya, udah nyampe ya. Udah sampai ya. Udah sampai gedung di parkiran sekarang. Iya, udah aman. Dari Jakarta ke Lampung berapa jam Pak Idham? Dari berapa jam? Saya berangkat Kamis malam itu jam 12 malam, terus sampai Lampung itu termasuk kapal feri ya. Feri itu 2 jam, sampai Lampung itu jam 5. Jam 5. Waduh. Jam 5 subuh. Wah, iya. Tapi nggak capek ya? Capek sih, ngantuk. Tapi udah tidur lah tadi malam. Iya, oke. Baik, nah ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela rasa capeknya, mudah-mudahan ini bisa sudah hilang, apalagi kalau sudah mau menyapa sahabat Suara Sidoarjo gitu Pak Idham ya. Iya. Kita nanti mau bahas tentang tutorial content marketing. Content marketing WordPress dengan localization. Ya, ini gimana nih untuk tutorial ini Pak Idham? Nah, ini sesuai dengan request, ada yang request kalau nggak salah 1 minggu lalu ya. Yang request siapa ya kira-kira ya? Siapa ya? Kayak pasti saya semua gitu ya. Semuanya. Ada yang nanya mewakili untuk sahabat Suara Sidoarjo semuanya, ini penting banget nih Mbak Tika. Jadi judul pagi ini tuh tutorial content marketing WordPress, pastinya WordPress dalam bentuk web dengan localization. Nah, penting nih. Jadi saya selalu paparkan hanya 3 aja deh untuk WordPress. Pertama storytelling, gitu ya, storytelling. Kedua tadi localization atau local business, atau istilah teknisnya local SEO. SEO itu search engine optimization. Malahan sekarang itu orang gini Mbak Tika, maunya SEO yang organik. Saya banyak dapat orderan malah SEO nih. Kalau yang paid ads ya, seperti ngiklan di Facebook, ngiklan di Instagram, udah jarang gitu. Karena kan media sosial semakin galak ya, dan semakin mahal juga sih. Ya bagus kita ngiklan. Itu salah satu konten marketing juga loh. Konten melalui iklan berbayar ya. Kalau ini kan konten melalui iklan yang tidak berbayar. Saya sebut iklan ya. Walaupun cuma istilah permasaran tok aja, tapi agak sulit dikit gitu. Karena SEO ini ilmunya agak sulit karena nggak berbayar. Bayar cuma jangan lupa saya pernah utarakan, kita harus siapkan dulu blognya gitu ya. Dan murah meriah pastinya. Nanti kita langsung praktek nih. Saya gunakan HP, jadi cukup gunakan HP aja Mbak Tika. Cukup gunakan HP. Ini saya pegang HP nih. Bisa ya? Bisa. Nanti kita riset dulu. Langsung posting pun di HP. Oke. Gitu. Satu persatu nanti ya. Pastinya nanti
Jangan lupa kita siapkan dulu WordPress yang berbayar, ada yang murah ya, ada yang 200.000 per tahun, ada yang biasanya saya 1 juta per tahun cukup untuk posting sehari 10 postingan, itu udah cukup banget tuh, 10 postingan. Satu pun cukup, asalkan kita riset dengan benar. Dalam waktu 3 bulan kita bisa closing, asalkan kita bermain sesuai dengan judul pagi ini, localization. Atau local business atau local SEO, search engine optimization gitu. Yeah. Nah, pertama-tama kan pastinya kalau kita buat bisnis, kita buat bisnis, kita buat terutama bisnis digital, pasti ini kita harus tahu dulu, kita empati dulu ya. Kira-kira ya di lingkungan kita ini apa ya nggak ada ya. Kira-kira niche marketnya seperti apa ya. Jangan jor-joran ada jualan tahu goreng, ikut-ikutan tahu goreng, kecuali seasonal ya. Kalau biasanya kalau bulan puasa Mbak Tika ya, itu jualan gorengan semua ya. Itu pasti laku semua, saya yakin. Karena seasonal sifatnya ya. Seasonal. Persaingan tuh saya bilang nggak ada lah kalau di bulan puasa, karena orang semua suka gorengan, suka lapar mata gitu ya. Belinya 40, yang dimakan cuma 2. Akhirnya dibuang kan. Taraweh nggak sempet taraweh, terus ngaji segala macam ya, akhirnya nggak sempet makan kan. Jangan lapar mata lah ya. Tapi gorengan pasti laku. Atau kolak, nah itu seasonal. Seasonal ya, kita nggak tergantung di market. Nah sekarang saya akan contohkan bagaimana local business untuk jasa MC. Nah, yang itu dong, ya. Iya. Karena saya dengar ini, bukan saya dengar, saya lihat nih di Sidoarjo sekarang cukup bagus nih MC ini. Lagi pula kan orang-orangnya, para profesional cukup ini ya, cukup bagus ya. Orderan juga banyak kelihatannya. Nah gini, oke lah. Seandainya udah disiapin ya, Mbak Tika atau sahabat Suara Sidoarjo udah nyiapin blognya, udah bayar per tahun, tentunya dengan domain. Saran saya gunakan domain.com. Kalau harganya itu per tahunnya 125.000 per tahun. Tapi dengan hosting 1 juta, ada hosting yang digratisin domainnya.com gitu. Kalau yang 200.000 per bulan berbayar. Jadi 200.000 plus 125.000 cukup, selesai setahun. Insya Allah dalam waktu 3 bulan itu closing, asalkan nanti yang saya jabarkan ini diikuti. Insya Allah closing dalam 3 bulan. Saya ada buktinya 3 bulan bisa closing. Karena apa, Mbak Tika? Karena targetnya ada. Contohnya gini, misalnya di Jakarta itu jarang sekali jual. Kalau jual hijab saya pikir jor-joran deh, berdarah deh. Saya sudah coba tuh, berbulan-bulan pun nggak menang-menang gitu. Kecuali kita hajar habis-habisan, hajar dengan SEO, hajar dengan paid ads, Instagram. Artinya kita harus bentuk nanti materi ada terakhir, ada omni channel marketing. Itu kan jor-joran tuh. Omni channel artinya kita ada di Instagram, kita ada di Facebook fanpage, diiklanin, terus kita bahkan di Twitter, terus di YouTube juga. Nah ini kan pasti dananya besar ya. Nah, ini kan banyak yang pendengar radio Suara Sidoarjo ini kan UMKM. Cukup gunakan SEO dengan dana sekitar 500.000 per tahun, saya pikir bisa jualannya. Apalagi produk-produk UMKM ini kan cukup unik ya. Contohnya keripik brownies me time, unik juga loh. Terus ada sambal Sidoarjo kan unik. Sambal Sidoarjo, jangan sambal Indonesia. Itu jor-joran pasti. Jadi lebih spesifik ya. Spesifik, harus mikirin lokal kontennya ada, terus lokal konten maksudnya lokal wisdomnya ada gitu ya. Lokal, misalnya di Suara Sidoarjo makanan apa ya Mbak Tika? Suara Sidoarjo makanan sih. Laut ya. Saya pernah dikasih Paris. Sorry apa? Tripang. Kupang apa tuh ya? Kupang itu apa? Kupang itu yang ikan kecil-kecil gitu ya? Oh, ikan kecil. Oke. Kalau di Padang itu kan kecil tuh ada juga tuh namanya maco. Pernah dengar nggak raki maco? Jadi maco. Itu, iya maco. Iya tahu. Raki maco. Iya, raki maco sih. Terkenal di Padang loh. Iya. Oh ya? Bahkan kalau jajanan orang tuh raki maco tuh harus gitu. Raki maco jadi kayak kerupuk gitu, peye. Nah isinya ikan-ikan kecil itu namanya maco, ikan maco. Namanya raki maco ya. Kalau di sana Kupang ya. Nah saya pikir nanti ya para pelaku UMKM di Sidoarjo silakan buat dari ikan kupang itu udah buatlah bentuk seperti peye gitu atau mungkin kerupuk-kerupuk lah. Kan gampang tuh, gampang aja.
gampang bagi istri saya yang masak gitu ya. Kalau saya sih males. Iya. Nah, oke ya, saya pikir banyak ya. Jadi mulai gali, kita mulai empati, kita lihat sekeliling dulu Mbak Tika, kira-kira apa ya yang bukan niche market ya, yang marketnya nggak ada, biar persaingannya nggak berdarah-darah, biar kita cepat menuju ke halaman satu Google. Ya, satu Google nggak selalu di Google loh. Kalau kita udah masuk ke posting di WordPress, itu nama istilahnya ada crawling dari Google, nanti bisa link kemana-mana. Berarti orang nyomot artikel kita nggak apa-apa, ada linknya, akhirnya masuk ke blogspot dia, akhirnya masuk ke email dia, bahkan masuk ke media digital lain. Karena email dia, artinya apa? Itu ada internet virtue. Virtue itu kebajikan si Google. Masih kebajikan buat kita para pelaku UMKM online ya. Artinya kita posting, kalau SEO benar, pasti nyantol kemana-mana. Dibanding kita berikan paid ads ya. Pasti di Facebook tok dong, atau bahkan di iklan juga, iklan bisa tampil juga di ini halaman satu Google. Sebenarnya temannya ada nih Mbak Tika. Jadi selain web ini ada namanya Google My Business. Oke. Nah itu juga itu lokal konten juga. Jadi ini materi ini bahkan dipakai oleh Gapura Digital loh, materi awal. Gapura Digital itu salah satu Google Indonesia yang untuk trainingnya gratis. Mereka roadshow terus di tiap-tiap kota di Indonesia. Materi awalnya Google My Business itu gratis. Itu gratis ya, itu penting. Kenapa pakai Google My Business? Nanti biar orang yang sekelilingnya bisa nyamperin toko kita. Nanti ada alamatnya loh, jalan apa, terus nomor HP-nya berapa. Saya pernah tuh, saya pakai Google My Business, alamat rumah saya, jasa digital marketing, ketok pintu rumah loh. Cuma saya nggak ada di rumah. Wah. Di rumah nggak ada di rumah, akhirnya nelfon lagi, Pak, ini lokasi ini, iya saya jasa gini. Akhirnya nelfon balik. Kenapa nelfon balik? Pertanyaannya gitu. Karena udah kebelet Mbak Tika. Kalau orang nggak kebelet, asal nanya kan, banyak orang asal nanya ya, akhirnya nggak closing kan. Itu nggak kebelet. Nah, mengapa kita gunakan Google My Business? Mengapa kita gunakan local basis optimization? Karena kita ngincer niche market, kita ngincer keyword yang menjual gitu ya. Nah sekarang kita tes ya. Kita kan tutorial ya, Mbak ya. Kalau tutorial kan harus tek langsung, cukup gunakan satu HP, HP murah ya, ada yang 1 juta, nggak perlu beli laptop lah ya. Pak, empati udah dapat lah ya, empati dapat. Kira-kira misalnya Mbak Tika lah, contohnya Mbak Tika udah dapat empati. Artinya bukan hanya empati sekelilingnya, Mbak Tika punya self awareness, Mbak Tika punya, saya pernah utarakan logos, etos, patos gitu ya. Logos itu Mbak Tika punya logika berpikir, punya ilmunya. Etos itu punya etikanya ya, harus ada etika berbisnis Mbak Tika. Harus ada. Jadi kita berjualan itu etika seperti apa? Misal orang WA nggak dijawab-jawab, itu kan etikanya nggak ada gitu ya. Kita, orang WA kita nggak ngucapin terima kasih walaupun cuma nanya toh ya, nggak apa-apa, terima kasih gitu ya. Nanti kita bisa gunakan WA for business ya, karena kan bisa dijawab otomatis. Misalnya Mbak, orang nanyanya jam 2 pagi, tidur dong, nanti kan jawab otomatis. Bisa di set dari jam 5 sore sampai 6 pagi itu tutup, dan bisa dijawab otomatis oleh WA business biar orang nggak kecewa ya. Artinya kita punya etos. Dan terakhir tentunya wisdom, pathos. Ini agak sulit, wisdom, pathos itu udah ini ya, udah level tertinggi ya. Saya pikir Mbak Tika udah masuk nih, logos, etos, pathos, udah dapat lah ya. Udah itu, Mbak Tika punya self awareness, artinya Mbak Tika itu punya ilmunya, Mbak Tika udah passion, yang penting passion loh. Passion, kita bukan mindset jadi pengusaha, itu terlalu jor-joran. Mindset pengusaha 1 miliar dalam, pokoknya 1 miliar gawat juga kan. Kalau 1 miliar shopping, kita bisa berharap dapat 1 miliar, tapi itu petnya mana gitu, ada jalurnya enggak gitu. Mbak Tika ada petnya. Saya masih ngomong empati ya. Mbak Tika ada petnya. Petnya apa? Mbak Tika sebagai announcer ada petnya. Mbak Tika udah punya teman-teman komunitas Mbak ya. MC ada petnya loh. Apalagi
Mbak Tika tinggal di Sidoarjo, pasti petnya ada gitu ya. Nanti hanya mencakup Sidoarjo, ya insya Allah nanti meluas karena dari internet virtue-nya ya, kebajikannya Google, nggak usah khawatir. Pasti nyangkut kemana-mana karena Google selalu crawling terus ngecek artikel kita bagus apa enggak, sesuai enggak dengan SEO-nya. Pastinya Google nanti nyantol kemana-mana. Dia ada istilah backlink atau back to back gitu ya, back to back link ya. Jadi kita dapat link kita nyantol ke orang lain, itu salah satu virtue-nya internet ya, bukan Google, internet virtue. Oke, Mbak Tika udah dapat empatinya, sekarang kita tinggal riset Mbak Tika. Misalnya tadi jasa MC, sekarang kita riset ya. Kita riset gunakan Google Chrome pastinya ya, Google Chrome aja. Sebenarnya internet browser banyak banget, ada juga Internet Explorer, ada Safari dari Apple, ada Mozilla Firefox. Kita gunakan Google aja karena Google itu satu akun untuk semua aplikasi ya. Nah, saya buka di sini Google Chrome saya buka di sini. Google Chrome pasti udah tahu dong cara install. Ini otomatis ya, kalau kita install Android pasti udah ada dong Google Chrome. Kalau nggak ada, install aja, cari di Google Play Store. Nah, Google Chrome-nya itu nggak ada. Google Chrome istilahnya cari di pojok kanan atas ada titik 3, itu ada, kita cari New Incognito tab ya. Incognito artinya itu mode penyamaran, artinya yang pernah kita ketik sebelumnya nggak masuk Mbak Tika. Nanti kita susah riset gitu ya. Oke lah, saya ketik. Nah, ini New Incognito ya, hitam ini ya. Hitam ini ya, hitam jadi di pojok kanan atas ini. Sekarang saya riset, banyak ya media riset ya. Kita bisa, ini saya riset sederhana menggunakan Google Chrome. Kita juga bisa riset pakai Google Keyword Planner, tapi itu advance. Bahkan ada yang berbayar seperti Ahrefs, seperti dari Moz Explorer, banyak lah macam-macam. Cuma saya gunakan yang sederhana, New Incognito tab ya. Nah, sekarang saya ketik di kolomnya. Ya. Oke, nanti kita coba untuk menghubungi lagi Bapak Muhammad Idham Azhari. Ya, saat ini posisinya memang lagi ada di Lampung ya. Lagi agak jauh, lumayan nih, jauh banget dari Sidoarjo. Tapi kita tadi sudah sedikit mendapatkan ilmu untuk sharing kita pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat untuk tutorial terkait dengan tema kita, tutorial content marketing WordPress dengan localization. Masih bersama dengan Bapak Muhammad Idham Azhari. Pagi ini saya ingin sapa dulu. Selamat pagi, terima kasih. Ada Umay Bumbu Rempah, selamat pagi juga. Waalaikumsalam, ada Puspito Joko. Salam kopi Demang ya. Oke. Ya. Ada juga Mbak Aprilia Firdedi juga dari Well Onach. Nah, kacang ekstrasi juga sudah hadir. Pagi ini kita sudah tersambung kembali bersama Pak Idham. Saya coba sama dulu. Ya, Pak Idham, silakan. Saya lanjut ya. Iya, nggak terputus sedikit tadi. Ya, maklum lah, ini kan agak jauh nih. Iya. Oke, gimana Pak Idham? Tapi hampir semua kota sama lah ya, standar ya. Mau di Aceh pun, nanti mungkin saya naik gunung gitu misalnya ya gitu. Sama aja ya Pak. Jadi kita siaran ini mesti bervariasi, Mbak Tika. Biar orang nanti kepo gitu. Saya ada di gunung, misalnya saya ada di mana. Untung saya nggak di kapal laut loh. Iya, kata dari Umay Bumbu Rempah ini mudah-mudahan Pak Idham tetap konsisten gitu ya, masih di perjalanan. Amin. Sudah sampai di parkiran kok ya, Pak Idham ya. Udah aman, nggak goyang-goyang ya. Karena saya ribet juga sih kalau sambil jalan ya. Iya, oke. Oke, saya lanjut ya, Mbak Tika ya. Tadi yang terakhir. Terakhir saya ulang lagi, kita gunakan, ini riset dulu ya. Iya. Riset pastinya tadi Mbak Tika udah ada empati, Mbak Tika sudah siapkan hosting udah berbayar ya. Taruhlah misalnya Mbak Tika sewa hosting 500.000 ya, berikut domain. Pertama ya, dikali 65 hari kali aja itu. Udah banyak dong. Saya yakin setelah 365 kali 2 itu Mbak Tika tuh udah dapet semua satu kota itu, saya yakin ya. Kalau dilakukan gitu ya. Gitu ya. Yang penting action kan? Iya, benar-benar. Action. Jadi orang jangan hanya hopping misalnya
mesti dapat 1 miliar lah, petnya mana, empatinya ada apa enggak, marketnya bagaimana. Boleh berharap, boleh, cuma kalau berharap ya, hoping itu berarti bisa kita stres, bisa depresi. Kalau nggak berhasil 1 miliar gimana? Nanti stres dong. Target boleh setahun dapat 1 miliar, tapi petnya mana gitu. Konsisten apa enggak gitu. Berarti kan konsisten sebagai announcer. Berarti kan konsisten. Saya lihat setiap hari Instagramnya MC terus tuh dapat orderan. Oke. Jasa MC ya tadi, jasa MC apakah ada, biasa jasa ya, kalau kan ada 2 produk, ada produk fisik, kalau UMKM fisik ya, atau jasa gitu ya. Antara 2 itu aja. Jasa itu kan saya jasa ya, digital marketer, jasa dong, bukan produk fisik. Walaupun saya datang ke tempat orang ya jasa juga, bukan produk fisik. Kalau produk fisik kan bisa dimakan ya, atau di kan saya wangi atau sabun mandi gitu ya. Nah, kita riset dulu Mbak Tika, jasa MC apakah ada pencarinya? Gitu ya. Jasa MC ya, jangan terlalu panjang, jangan Master of Ceremony. Karena orang tuh cenderung males loh ngetik. Nggak ada nyari jasa Master of Ceremony. Ngapain banget? Karena orang ini kebelet loh Mbak Tika. Nggak mungkin ngetik sepanjang itu. Nanti kalau artikel Mbak Tika udah banyak, bisa juga jasa dicampur-campur ya Mbak Tika ya. Artinya artikelnya, postingannya bukan jasa MC tok, jasa Master of Ceremony. Saya pikir ada juga nyari walaupun sedikit. Jasa MC udah saya ketik ya di kolom search engine-nya Google ya. Google Chrome. Terus saya jasa MC ya, jasa MC. Nah, di sini ini ya. Ini saya location-nya kelihatan ya di mana ya. Location-nya itu pastinya bukan Jakarta nih. Saya kasih tahu nih ya. Bahwa saya benar di Lampung. Bener nggak Google-nya? Kok masih West Java nih, masih ngaco nih. Karena saya pakai Google Chrome. Saya kasih location dulu ya, karena saya Google Chrome. Karena nyamar loh. Saya nyamar loh, karena saya di Lampung loh. Saya nggak pakai Google Chrome ya, contoh ya. Ya. Putih, jasa MC. Kira-kira kota Lampung nggak? Jasa MC. Google Chrome penyamaran. Saya di Lampung, tapi saya dibilangnya Jakarta. Itu penyamaran, maka disebut mode incognito. Jasa MC. Nah, Lampung Mbak Otika nih ya. Bandar Lampung nih. Tuh. Kelihatan nggak Bandar Lampung? Kelihatan ya? Iya. Saya bener di Lampung loh. Nih. Nah, coba dulu Pak. Paling bawah tuh. Bandar Lampung City Lampung. Oke ya. Artinya apa? Kalau orang Lampung riset, berarti yang dapat Lampung Mbak Tika, bukan yang dapat di Sidoarjo. Nah, main kan dapat ya lokal bisnisnya. Nah, saya pakai Google-nya aja lah, Google Incognito, karena untuk semua orang, untuk semua kota ya. Saya nggak gunakan Google biasa, Google Chrome biasa, tapi Google Incognito. Jasa MC. Jasa MC apakah ada pencarinya? Ada, pasti banyak. Di sini ya, karena ini location-nya pasti Jakarta nih. Karena saya gunakan Google, Jakarta, masih Jakarta nih. Nah, jasa MC yang keluar, nah ini penting Mbak Tika, yang keluar justru Google My Business yang ada location yang pakai map nih ya. Nih, tuh, paling atas, ya. Nggak apa-apa, kan ini masih halaman 1 ya, dia di halaman 1 tapi di baris pertama, ini bagus. Tapi orang nggak selalu klik di baris pertama loh. Kenapa demikian? Nanti saya utarakan bagaimana kita bisa main personalization, ya. Artinya lebih personalize, artinya mereka para pembeli itu, para pengguna jasa ada empati ke kita gitu. Kalau udah empati kan udah ada love gitu. Kalau udah love artinya suka dong. Kalau orang udah love dengan jasa Mbak Tika pasti suka. Bahkan nanti terjadi customer retention, ulang-ulang terus loh. Mbak Tika dengan keluarga A udah ada jasa perkawinan ya. Sekarang saya acara merit keponakan, terus besoknya anaknya ulang tahun, besok lagi acara apa gitu. Pasti dipakai terus tuh, saya yakin ya. Nah, di sini ada web di bawahnya. OLX masuk ya, OLX masuk. Saya nggak utarakan di OLX, ini agak beda dikit. Ada sanggarmc.com di sini, bukan ini ya. Bukannya promosi ya. Nah, sekarang jasa MC. Nah, bagaimana nanti tampilan di sini jasa MC kosong gitu ya. Tampilan ini kan masih ada ya, ada Google My Business-nya, ada web orang lain. Nah, di sini jasa MC ketika saya ketik ada suggestion dari Google, di bawahnya ada jasa MC event Jakarta. Ini saya location Jakarta ya, karena gunakan Google Incognito penyapanan, nyamar nih. Pada saya di Lampung.
Terus ada MC terbaik Indonesia. Ini kenapa ada MC Banci ya? Kayaknya itu Nah, keliru deh. penting nih, Mbak Tika. Google-nya. Ini menarik nih. Ini location Jakarta, tapi ada yang nyari harga MC wedding Surabaya. Penting loh. Jadi kata-kata harga, ini udah kebelet banget Mbak Tika. Iya. Orang kalau ngetik harga itu kebelet. Harga, nah ini ada nih, harga Master of Ceremony. Ngetiknya panjang kan? Iya. Jadi nggak selalu MC. Jadi nanti Mbak Tika bisa buat artikel pakai kata buying keywordnya jasa MC atau harga MC gitu ya. Nah oke, buying keyword udah kita dapetin, yaitu jasa MC. Kata-kata jasa MC, jual misalnya jual keripik brownies, itu salah satu atau salah dua atau salah tiga buying keyword. Jadi buying keyword dulu. Pertama, setelah itu kita munculkan kotanya, yaitu lokal bisnis. Kita main di per kota, kita nggak main seluruh Indonesia. Dan terakhir ada call to action. Call to action itu nomor HP kita berapa. Jangan sampai jasa MC Surabaya selesai. Dia nanya dong, ini saya mau nelfon kemana gitu ya. Mau WA kemana, akhirnya apa? Terjadi bounce rate, orang kabur dari web kita. Tidak jadi closing di tempat Batika, atau di jasa Batika, atau di komunitas Batika. Artinya, orang capek-capek ngetik loh di Google, tapi nggak ada nomor HP-nya, atau klik to WA biasanya ya. Sekarang zamannya klik to WA. Kemarin saya dapat orderan saya kan jualan banyak nih Mbak Tika. Saya ada jual Smart Detox, saya ada jual Trulum untuk wajah gitu. Ada WA, Pak beli Trulum Pak, Bapak saya ada di ini Pak, pernah di Papua. Bapak tinggal di mana? Saya Jakarta. Saya bilang distributor tunggal Mbak itu cuma ada di Jakarta, nanti dikirim ke Papua. Oh gitu ya. Saya nggak tahu itu dari iklan saya yang mana gitu Mbak Tika. Saya udah lupa. Itu WA ya. Nah jadi penting. WA itu penting. Mengapa demikian? Di Indonesia WA paling penting. Kalau di Amerika pakai Facebook Messenger. Semua hampir pakai. WA agak jarang ya di Amerika ya. Jadi coba deh optimize WA, coba deh install lagi WA yang for business karena penting banget untuk orang-orang Indonesia. Hoax-hoax banyak muncul di WA. Dan enggak? Bukan di Telegram kan, bukannya di Facebook Messenger, jarang-jarang orang Indonesia pakai Facebook Messenger. Oke, jasa MC ya masih ada pesaingnya. Sekarang ketik jasa MC Sidoarjo atau di Sidoarjo, nggak masalah pakai kata di boleh atau langsung Sidoarjo. Kan ada orang ngetik jasa MC, ada nih jasa MC Jakarta, nggak pakai di kan? Karena orang udah males, orang mau cepet-cepet karena orang kebelet. Oke lah, jasa MC Sidoarjo, apakah masih ada pesaingnya? Nah, saya lihat ya, ini cara mudah loh. Seharusnya kita riset dengan gunakan yang Google Keyword Planner kalau udah advance. Nah, ada Mbak Tika, ini siapa yang punya? Jasa MC Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, pakai Google My Business. Ini bakal menang ini. Ada nomor HP-nya enggak ini? Nomor HP-nya 08 sekian-sekian. Iya, kayaknya ya, punya Pak. Komunitas Mbak Tika deh. Enggak deh ya Pak, ini terlalu luas nih Pak. Luas ya? Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan ya. Ini udah menghajar Sidoarjo loh. Tiga wilayah. Jadi saya yakin orang ya, Surabaya, 3 wilayah. Gini Mbak Tika, nanti setelah Mbak Tika sasar Sidoarjo, sasar juga 4 kota yang cukup penduduknya banyak ya. Surabaya, Sidoarjo, Malang ya. Saya pikir Malang ya. Malang ya. Malang ya. Malang kan cukup banyak. Saya sering banget dapat orderan dari Malang tuh. Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan masuk nggak? Saya nggak tahu ya. Iya. Ini masuk untuk ya? MC Sidoarjo MC ini ada di nomor berapa ini Pak ya? Di halaman pertama ada. Boleh ya, karena udah muncul ya. Ini bukan rahasia toh. Ini nggak rahasia ya. Saya ini sebutin ya. Ini nggak rahasia loh. Saya pikir mereka senang juga loh. 06 0651 6159. Mungkin teman Mbak Tika ini. Bukan. Ini kita ada di salah satu media online. Ini masuk di halaman pertama Google. Di Tribun dan ada nih. Ada di Tribun. Karena Mbak Tika kan di lokasi Sidoarjo ya. Saya kan ini penyamaran ya. Pasti beda ya. Iya. Ada jasa MC Surabaya Sidoarjo.business.site ini setelah kita buat. Ini MC Club wadah para MC di Sidoarjo. Ada Pak di halaman pertama Google. Iya, ini yang ini memang punyanya Sidoarjo MC Club ini Pak. Udah menang Mbak Tika. Sekarang kan ini komunitas. Bagaimana pribadi sendiri Mbak Tika? Nah, ini kan? belum muncul nih Pak.
Lucu. Kayaknya memang nanti minta dikelolain deh sama Pak Idam aja deh. Siap. Oke, sekarang saya ketik ya. Jasa MC Sidoarjo. Oke, apakah tadi ya masih ada ya? Sayangnya masih ada tadi, termasuk tadi ya Google My Business-nya, nomor HP tadi. Terus ada Sejasa masih main ya. Yep. Mohon maaf, ini saya nggak promosi nih. Sejasa punya Sidoarjo juga nih kayaknya. Oh ini ya, ini direktori kayaknya nih. Direktori gratisan ya Sejasa kalau nggak masalah ya. Karena hampir semua jasa ada ini seperti OLX ya, seperti tapi jasa semua. Benar nggak? Iya, benar. Jasa ya. Iya. Oke, Pak Idam. Omnichannel udah main nih. Oke, ini di Omnichannel. Oke, Pak Idam. MC Malang Joanda, oke. Iya. Gimana Mbak Tika? Ini kita harus jeda dulu sebentar. Oh siap. Kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi gitu ya. Ya. Masih di Omnichannel, berarti Pak ini nanti yang akan kita bahas lebih detail ya. Yang ditemukan ya. Oke, baik. Nah, sahabat Suara Sidoarjo, nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasannya. Saya ingin sapa dulu, terima kasih ada Kiki Cake Snack dari Magelang yang juga sudah hadir. Kemarin saya juga sudah dapat produk dari Ibu Nining dari Jayaning Jahe Aren ya dari Magelang. Terima kasih untuk jahenya yang sudah dikirimkan ke Sidoarjo. Kata teman-teman enak dan hangat, terasa banget arennya. Oke, pagi ini nanti kita akan lanjut lagi di program Digital Business Series. Saya jeda dulu sebentar. News, Talk, and Music Hit. 90s, 80s, and now. Suara Sidoarjo. Hei, anak bunda udah pulang sekolah. Udah. Kok wajahnya sedih gitu, nak? Emang kalau lagi sakit demam, tubuh kita bisa berdarah-darah gitu. Bunda jadi bingung. Ini loh bun, Nadira udah 3 hari nggak sekolah. Kata ibu guru, Nadira terserang demam berdarah dan sekarang dirawat di rumah sakit. Sini sayang, bunda jelasin. Demam berdarah itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Aku nggak mau kena bunda. Tenang sayang, bunda udah cegah kok. Biar aman, lakukan 3M+. Menguras tempat-tempat air, menutupnya, dan mengubur tempat atau wadah air yang tidak dipakai. Jangan lupa pakai lotion anti nyamuk juga. Berarti kita aman dong. Tapi kita harus tetap waspada. Ya udah deh, nanti sore kita jenguk Nadira yuk. Cegah demam berdarah sekarang juga. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Yo gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Pita cukainya ngarang, kurang jelas dipandang, beda dengan pita cukai aslinya. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Bea Cukai makin baik. Bea Cukai Sidoarjo menuju WBK, wilayah bebas dari korupsi. Gempur rokok ilegal. Sahabat, Anda punya masalah dengan mata minus, plus mata berlemak, masalah sinus dan telinga, jangan bingung ya, ada produk dari Cahaya Permata Malindo. Produk Cahaya Permata Malindo diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia dan sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan sertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan, juga bisa Anda dapatkan ya di Perumahan Larangan Mega Asri, Jalan Werkudara 1, Blok D nomor 59, Sidoarjo. Teleponnya di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Duh. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini.
ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya, kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska Bikin aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat Suara Sidoarjo, ingin dapat hadiah dan ingin sehat? Ayo seru-seruan bareng kawan pajak di acara Spektakuler 2020. Spektakuler 2020 yang mengadakan kantor wilayah DJP Jawa Timur 2. Ingat, Minggu 8 Maret 2020 di halaman parkir Timur Gor Delta Sidoarjo. Mulai jam 6 pagi sampai 10 pagi. Ada senam sehat, goyang hey-ho, fun game, dan bagi-bagi door prize. Dan total hadiah puluhan juta rupiah. Lapor pajak. Sosialisasi SPT tahunan, konsultasi pajak, serta booth pelayanan e-filing. Pendaftaran gratis dan untuk umum. Yuk seru-seruan bareng kawan pajak di Spektakuler 2020. Lapor e-filing lebih awal, lebih nyaman. Spektakuler 2020 persembahan dari kantor wilayah DJP Jawa Timur 2. Pakai e-filing aja. Alhamdulillah saya sudah mengisi proses sensus penduduk secara online. Maka saya juga mengajak seluruh warga Jawa Timur yang sudah memungkinkan untuk mengisi secara mandiri, secara online, mengunjungi laman sensus.bps.go.id. Nah, pesan saya isi sesuai dengan realitas yang ada. Mari kita semua amalkan bakti kita demi sensus penduduk yang diamanatkan dunia. Sensus penduduk untuk masa depan bangsa. Sensus penduduk demi masa depan bangsa. Sahabat Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo mengadakan acara Generasi Milenial Proaktif Anti Narkoba Gempita 2020. Ada lomba poster dan speech competition untuk kategori umur 16 sampai 23 tahun. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu dari jam 3 sampai 5 sore di BNN Kabupaten Sidoarjo, Jalan Perumahan Taman Pinang Blok AA 8 nomor 1 Sidoarjo. Pendaftaran online Anda bisa klik juga di https://intip.in Gempita 2020 yuk /. Pendaftarannya ditutup 8 Maret 2020. Tinggal besok saja ya, terakhir nih besok tanggal 8 Maret. Nah, info lebih lanjut Anda bisa hubungi ke AMI 081 329 601 628. Gempita 2020 dilaksanakan Minggu 22 Maret 2020 jam 7 pagi sampai selesai di Dispora Park Kabupaten Sidoarjo. Generasi Milenial Proaktif Anti Narkoba Gempita 2020 persembahan Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo didukung Radio Suara Sidoarjo. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan.
Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Dunia sering membuat kita sibuk, menunda, bahkan melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesehatan, umur, dan kesempatan, marilah kita istiqomah beribadah. Di antaranya berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Dalam Muhammad Zaki, pengasuh Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, dalam ngajak panjenengan soyo dereaken umroh Brilliant Travel. Bismillah, mugi sedaya barokah. Brilliant Travel mengajak sahabat muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah umroh dengan hemat dan amanah. Bersama kita akan melaksanakan rangkaian ibadah dengan khusyuk dan lancar bersama pembimbing yang berpengalaman. Hotel dijamin dekat Masjid Nabawi dan Mekah. Fasilitas transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu. Juga menu-menu makanan yang nikmat. Tim dari Brilliant Travel akan membantu dan melayani Anda dengan sepenuh hati, termasuk dalam hal visa, biaya, fasilitas, dan lain-lain yang Anda butuhkan. Hubungi nomor telepon 031 827 2938, 031 827 2938, atau datang langsung ke Jalan Wisma Menanggal 1, nomor 20, Surabaya. Brilliant Travel, umroh barokah, hemat dan amanah. Hai sahabat Bawaslu, Bawaslu Jawa Timur punya program baru namanya Bersama Bawaslu Jawa Timur. Untuk edisi perdana ini, kita akan ngobrol bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur, Bapak Muhammad Ikhwanuddin Alfianto. Kita akan ngobrol tentang netralitas ASN ya, yang kabarnya di Jawa Timur ini sedang marak dan kabarnya sudah ada beberapa kabupaten kota yang melayangkan rekomendasi ke Komisi ASN. Nah, Bang Ikhwan bisa diceritakan nggak ini kenapa sampai muncul rekomendasi ke Komisi ASN? Nah, dari proses-proses pra pencalonan atau sebelum pencalonan ini ada orang-orang bakal calon ini yang merupakan ASN, di mana setelah kita cek ASN itu ada peraturan yang mengatur tentang kode etik dan disiplin ASN, sehingga Bawaslu Kabupaten Kota yang mengetahui informasi ini langsung melakukan proses investigasi dan juga klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin PNS atau ASN ini. Sebenarnya siapapun bisa melaporkan, menginformasikan terkait dugaan pelanggaran ASN atau PNS itu ke Komisi ASN. Core-nya pengawasan pilkada itu kan Bawaslu. Di Bawaslu ya. Bang, ada yang bilang ini Bawaslu jangan asal proses begitu terkait dengan dugaan netralitas ketidaknetralan ASN ini. Siapapun sebenarnya bisa melaporkan dugaan pelanggaran ini ke KSN, ke Komisi ASN. Nah, dalam hal ini Bawaslu melihat potensi bahwa itu saya pikir tidak masalah, dan kita juga diberi mandat oleh undang-undang, oleh peraturan Bawaslu 6/2018 untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri. Oke, sahabat Bawaslu Jawa Timur, kita berbincang dengan Bapak Muhammad Ikhwanuddin Alfianto, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur. Sampai jumpa. Sahabat Suara Sidoarjo, kalau Anda ingin dapat hadiah dan ingin sehat, jadi ayo seru-seruan bareng kawan pajak di acara Spektakuler 2020. Spektakuler 2020 yang mengadakan kantor wilayah DJP Jawa Timur 2. Ingat, Minggu ya, 8 Maret 2020 di halaman parkir Timur Gor Delta Sidoarjo. Mulai jam 6 pagi sampai 10 pagi, sahabat. Ada senam sehat, goyang heiho, fun game, bagi-bagi door prize dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Sosialisasi SPT tahunan, konsultasi pajak, ada juga booth layanan e-filing. Pendaftarannya gratis dan untuk umum. Jadi seru-seruan bareng kawan pajak di Spektakuler 2020. Lapor e-filing lebih awal, lebih nyaman. Spektakuler 2020, persembahan kantor wilayah DJP Jatim 2. News, Talk, and Music Hit. 90s, 80s, and now. Suara
Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, tidak terasa ya. Ini karena memang jeda commercial break-nya yang masih agak panjang. Jadi waktu kita tidak terasa tadi ngobrol dengan Pak Idam panjang banget gitu Pak Idam ya. Karena memang kita ngebahas tentang tutorial langsung gitu ya. Jadi harus praktek langsung gitu Pak Idam. Nah, kayaknya memang Pak Idam harus datang ke Sidoarjo aja deh. Siap, pastinya itu. Ya, pastinya. jadi lebih enak nanti prakteknya juga lebih waktunya lebih panjang gitu Pak Idam. Tidak terasa ini saya tinggal punya waktu tinggal 4 menit aja untuk. Oh iya ya. Gimana nih Pak Idam? Baru riset nih ya Mbak Tika ya. Nah, penting ini loh. baru Ini riset ya. Oh ya, ada yang lupa nih Mbak Tika pertanyaan kuis ya. Kita mau tutup kuis ya. Ada kuis juga ya. Halo Pak Idam. Udah kita siapin. Oke. Ada analisa nih. Itu analisis dan readability. Bacaan analisis. Jadi pertanyaan kuisnya sebutkan aja satu analisis dari 2 analisis tadi. Silakan jawab nanti di Instagram saya. Nanti saya lontarkan pertanyaan setelah ini. Follow dulu IG saya @idhamazari dan IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm. Oke, saya aja biar materi untuk risetnya selesai pagi ini. Tadi jasa MC udah dapat buying keywordnya, kotanya Sidoarjo. Sekarang call-nya kemana gitu ya? Hubungi, saya cukup hub aja Mbak Tika ya. Kan hubungi ya. Nanti kepanjangan bermasalah di SEO analisis Mbak Tika. Orang udah tahu kok, hub itu hubungi ya. Hubungi oke, nomor HP saya lah ya. Nomor HP Mbak Tika berapa? Sebutin deh. 08 0822 0822 330 mohon dicatat sahabat Suara Sidoarjo 330 38 330. Wah, ini menarik nih. 330 ada 2 ya. 0822 330 338 330 ya. Oke, apakah ada pesaingnya? Saya pikir enggak ada karena nomor telepon ini unik ya. Kosong pasti hasilnya. Nah, risetnya gunakan di depannya kasih kata all in title, ALLIN title ya, title TITLE.2. Tadi jasa ya jasa, MC Sidoarjo hubungi nomor HP Mbak Tika. Coba saya tekan search, apakah ada pencarinya jasa MC. Sebentar. Jasa MC Sidoarjo hubungi. Oh saya salah nih, sebentar. Saya salah nih. All in title. Oke, udah dapat. Nah, kosong Mbak Tika. Nih ya, kosong ya. Tuh. Nggak ada pesaing. Ya, kosong. Artinya apa? Kosong artinya apa? Yang punya nomor HP Mbak Tika tok. Gitu ya. Pasti nanti bersaing dengan artikel sendiri. Karena nanti banyak nomor HP Mbak Tika hubungi 08 sekian misalnya di Kecamatan Waru atau di kecamatan yang lainnya atau mungkin nanti di Malang. Nah, kita udah selesai ya, boleh dibilang selesai untuk pagi ini untuk riset. Penting nih, riset awal aja, riset. Ya. Gimana-mana kalau kita buat produk tuh harus riset. Kita buat kemasan harus riset loh. Kira-kira kemasan untuk sambal itu logonya merah atau hijau? Saya pikir merah. Karena merah itu color psikologinya menggugah selera. Perhatikan deh, McDonald merah, KFC merah, yang berhubungan dengan sambal. Jangan sampai sambal itu warnanya hitam, gitu kan? Kita harus lihat juga psikologi bagaimana, gitu ya. Nah, udah selesai nih ya untuk riset. Nanti minggu depan kita lanjut untuk persiapannya dan nanti lanjut posting. Ini penting posting. Bagaimana kita menggunakan SEO analisis dan readability analysis 2 aja gitu. Itu tadi pertanyaan dari kuis kita pagi ini. Baik. Pak Idam. Iya, udah jam 8. Tidak terasa. Salam untuk keluarga di sana, Pak Idam. Hati-hati untuk perjalanan disuruh pulang ini nanti. ngasih kata penyambutan karena saya siaran ya nggak bisa. Iya. Banyak perwakilan kok. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Idam ilmu dan sharingnya. Terima kasih banyak. Iya, ketemu lagi pekan depan ya. Pekan depan kita ketemu lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, demikian tadi program Digital Business Series bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari. Kita sudah bahas tentang tutorial content marketing WordPress dengan lokalisasi